Bayangin kalian lagi berdiri di tengah-tengah tempat kejadian perkara. Garis polisi udah dipasang, para detektif lagi sibuk nyari sidik jari, dan fotografer forensik terus jepret-jepret setiap sudut ruangan. Tapi, gimana kalau di era modern ini, TKP yang sesungguhnya itu justru nggak ada di ruangan itu? TKP yang paling krusial ternyata malah ada di dalam file foto itu sendiri. Selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah buku babon yang luar biasa banget, judulnya Handbook of Digital Forensics of Multimedia Data and Devices. Siap-siap ya, karena kita bakal masuk ke dunia investigasi digital yang gelap, misterius, tapi bener-bener mind-blowing. Pernah kepikiran gak sih, ada berapa banyak rahasia yang sembunyi di dalam satu piksel aja? Tiap kali kita ambil foto atau ngerekam video pakai HP, rasanya kan kita cuma nangkap momen ya. Tapi nih, di mata seorang detektif digital, satu foto itu ibarat ladang ranjau informasi. Di balik susunan warna-warni piksel itu, ada data fisika, ada matematika, dan ada jejak fisik dari hardware yang dipakai. Layaknya TKP tak kasat mata, piksel-piksel ini nyimpen kebenaran absolut yang nggak bisa gitu aja dihapus sama pelaku kejahatan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jejak digital tak kasat mata. Kebenaran yang tersembunyi. Lanjut ke bagian kedua, fotogrametri, membangun ulang ruang, fisika 2 dimensi ke 3 dimensi. Jadi gini, forensik digital itu bukan cuma sekedar ngelihat apa yang tampil di layar. Ini tuh ilmu buat ngeekstrak data yang ada di balik layar. Mulai dari ngurai metadata sampai mahamin fisika cahaya. Nah, mari kita bahas teknik mutakhir yang pertama. Namanya fotogrametri. Intinya ini adalah ilmu buat dapetin ukuran 3 dimensi dari sebuah objek fisik, cuma bermodalkan foto 2 dimensi yang datar. Keren kan? Sebenarnya ini bukan ilmu baru, konsep dasarnya udah ada dari abad ke-19. Tapi sekarang, berkat algoritma komputer era digital, fotogrametri ini jadi senjata yang super mematikan. Detektif nggak perlu lagi nebak-nebak ukuran, mereka bisa langsung memproyeksikan ulang ruang kejadian perkara dengan akurasi matematika yang gila banget. Biar kebayang, buku panduan yang kita bahas ini ngasih satu studi kasus yang menarik banget. Coba bayangin ada kasus perampokan bank. Tersangka terekam CCTV tapi wajahnya ketutup rapat. Gimana cara kita tahu identitasnya? Nah, langkah pertamanya, detektif bakal nganalisis rekaman CCTV itu. Terus, langkah kedua, mereka bikin model 3D dari ruangan bank tersebut di komputer. Mereka ngukur meja, pintu, lantai langsung di lokasi asli buat dijadiin patokan. Dan langkah ketiga, ini yang paling ajaib menurut saya, mereka memproyeksikan semacam silinder 3D tepat di titik di mana si perampok itu berdiri di rekaman. Dengan menghitung distorsi lensa dan sudut kameranya, boom! Detektif bisa dapat tinggi badan pasti dari si tersangka. Bukan nebak lo ya, ini murni data saintifik. Atau skenario lain nih, yang lebih menegangkan. Kecelakaan mobil fatal. Si pelaku ngotot bilang dia nggak ngebut. Masalahnya, rekaman CCTV di jalanan itu buram parah dan sudutnya jelek. Tapi, detektif tetap bisa pakai fotogrametri buat ngebuktiin kecepatannya. Caranya? Mereka ngamanin rekaman CCTV asli, terus mereka bikin rekaman referensi. Jadi, mereka ngerekam mobil lain yang melaju dengan kecepatan yang udah diatur pasti, di lokasi yang persis sama, dan posisi kamera yang persis sama. Dari situ, mereka tinggal nganalisis perubahan pikselnya, jarak tempuhnya, dan waktu antar frame videonya. Hasilnya, kecepatan pasti dari mobil si tersangka bisa dihitung. Kebohongannya langsung kebongkar, cuma dari beberapa frame video yang buram. Bagian ketiga, sidik jari sebuah kamera. Jejak perangkat keras. Kalau tadi kita ngomongin ngukur ruang, pertanyaannya sekarang ganti. Bisa nggak sih kita ngelacak perangkat fisik mana yang dipakai buat ngambil sebuah foto? Jawabannya bisa banget. Dan kuncinya ada di konsep bernama PRNU, atau Photo Response Non-Uniformity. Ini benar-benar mind-blowing. Jadi gini, waktu pabrik bikin sensor silikon buat kamera, bahkan buat HP flagship paling mahal sekalipun, proses pembuatannya itu nggak pernah 100% sempurna. Selalu ada cacat mikroskopis di piksel-piksel sensornya. Efeknya apa? Ada piksel yang nangkap cahaya sedikit lebih terang atau sedikit lebih gelap dari yang lain. Hasil akhirnya adalah sebuah pola noise atau bintik-bintik unik yang sama sekali nggak kelihatan sama mata kita, tapi nempel permanen di setiap foto yang diambil pakai kamera itu. Ini benar-benar kayak sidik jari digital. Sama kayak sidik jari kita, nggak ada dua kamera di dunia ini yang punya pola PRNU yang persis sama. Dan ternyata bukan cuma sensornya aja yang ngasih petunjuk. Cacat pada lensa kamera juga bisa jadi jejak yang sangat berharga. Ahli forensik biasanya ngelacak 3 ketidaksempurnaan optik ini. Distorsi lensa, aberasi kromatik, dan vignette. Distorsi itu yang bikin garis lurus kelihatan melengkung di pinggir foto. Terus aberasi kromatik itu kalau kalian merhatiin ada warna ungu atau hijau yang misah di tepian objek. Nah kalau vignette itu efek gelap di sudut-sudut gambar. Karena tiap lensa itu ngebengkokin cahaya dengan cara yang unik banget, forensik digital bisa nganalisis cacat-cacat ini buat nentuin dengan akurat, merek atau bahkan model kamera apa yang dipakai. Kita masuk ke bagian 4, membongkar manipulasi foto, mendeteksi kepalsuan.
Nah, sekarang kita masuk ke ranah investigasi yang resikonya paling tinggi, nangkepin orang-orang yang nyoba ngubah realitas. Di era sosmed gini, ngedit foto kan gampang banget ya. Buat penipu, biasanya ada 3 teknik utama yang mereka pakai, dan ini jadi target buruan para analis forensik. Pertama, splicing. Ini teknik ngegabungin elemen dari 2 foto yang beda. Kedua, copy move, yaitu nyalin satu bagian dari foto dan ditempel ke area lain di foto yang sama. Biasanya sih buat nyembunyiin orang atau barang. Dan yang ketiga, retouching, yaitu manipulasi langsung pakai tools kayak Quas Blur atau Clone Stamp. Secara sekilas, mata kita mungkin gampang ditipu. Tapi, ingat, di bawah mikroskop digital, ceritanya beda jauh. Gambar yang asli itu punya pencahayaan yang konsisten secara matematik, pola noise PRNU-nya merata dan gak putus, terus pikselnya ngalir secara natural. Tapi kalau gambar itu udah dimanipulasi, hancur lebur deh di tingkat piksel. Algoritma forensik bisa dengan gampang ngedeteksi bayangan yang gak selaras karena ketahuan arah cahayanya beda. Yang paling telak, kalau ada orang nempel objek dari foto lain yang kita sebut splicing tadi, pola PRNU-nya bakal tiba-tiba putus di titik tempelan itu. Belum lagi kalau kita bedah metadatanya, pasti kelihatan ada struktur kompresi JPG ganda yang berantakan. Realitas itu nyatanya nggak segampang itu buat dipalsuin. Terus, seberapa jauh sih kebohongan visual ini bisa nipu orang? Di buku ini ada satu kasus epik soal foto viral yang bahkan sempat digosipin bakal jadi Photo of the Year-nya National Geographic. Fotonya nampilin hiu putih raksasa yang lompat dramatis banget dari air, tepat di bawah helikopter militer dengan latar belakang jembatan Golden Gate. Keren banget kan kelihatannya? Sayangnya, itu palsu. Forensik gambar ngebuktiin kalau itu cuma hasil splicing dari 2 foto yang beda benua. Fotonya adalah gabungan foto jembatan Golden Gate dari Angkatan Udara AS, ditempel sama foto hiu yang aslinya dijepret di Afrika Selatan. Analisis arah cahaya dan resolusi yang tabrakan akhirnya ngebongkar kebohongan massal ini. Lanjut ke bagian kelima, kucing-kucingan forensik digital, the cat and mouse game. Tentu aja, para pihak yang jahat ini nggak cuma diem nonton waktu sains mulai ngebongkar trik mereka. Selamat datang di dunia anti-forensik. Ini adalah teknik jahat yang sengaja dibikin khusus buat ngehapus jejak digital, malsuin sidik jari kamera, atau nutupin manipulasi gambar. Karena software forensik makin jago ngendus anomali PRNO atau kompresi JPEG ganda, para penjahat siber ini bikin software counternya. Mereka sengaja nyuntikin noise palsu, ngeratain ulang metadatanya, dan pakai teknik canggih biar gambar editan mereka kelihatan seolah-olah fresh keluar dari kamera asli. Ini tuh benar-benar perlombaan senjata digital yang lagi terjadi detik ini juga. Tapi tenang, para ilmuwan forensik punya filosofi mereka sendiri buat ngadepin ini. Ada satu kutipan bagus banget dari buku ini. Tujuan kami bukanlah untuk sepenuhnya memberantas manipulasi digital, melainkan untuk membuatnya jauh lebih menyita waktu dan menyakitkan bagi sang pemalsu. Jadi maksudnya gini, kita mungkin nggak akan pernah bisa benar-benar nge-stop semua bentuk pemalsuan. Tapi dengan terus ngembangin teknologi deteksi, dari fotogrametri sampai PRNU, kita bikin ongkos, waktu, dan keringat yang harus dikeluarin seseorang buat nipu, itu jadi luar biasa mahal dan ribet. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Di era di mana segalanya, literally segalanya, bisa dipalsuin, sejauh mana kita berani percaya sama mata kita sendiri? Dari ngukur dimensi fisik cuma pakai piksel datar, sampai ngelatak cacat mikroskopis dari sensor kamera HP, forensik digital ngajarin kita satu prinsip penting. Kebenaran itu selalu ninggalin jejak, selama kita tahu kemana harus nyari. Jadi, mulai sekarang, jangan gampang nelan mentah-mentah apa yang kalian lihat di layar. Teruslah kritis dan jadi pembelajar. Terima kasih udah ngikutin Expander kali ini, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.